Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan Jumat ini kita akan membincangkan seputar tema ciri-ciri orang yang bertakwa yang ada di sekitar kita. Namun sebelum mendalami lebih jauh terkait dengan tema tersebut, ada baiknya mengawali pertemuan di siang hari yang berkah ini dengan terlebih dahulu bersyukur kehadirat Allah ilahi Rabbi. Alhamdulillah, hingga detik ini Allah masih senantiasa memfasilitasi kita dengan berbagai macam kenikmatannya. Mudah-mudahan segala nikmat yang kita miliki hari ini berujung kepada kebahagiaan. Kata Imam Ghazali, paling tidak ada 5 kebahagiaan yang dimiliki oleh manusia dalam hidup. Level kelima adalah kepemilikan paras yang indah. Level keempat adalah kepemilikan harta. Level ketiga, kepemilikan jabatan dan keturunan. Level kedua, kepemilikan ilmu dan budi pekerti. Level yang tertinggi adalah kepemilikan iman yang berujung pada predikat ketakwaan. Inilah yang akan kita bincangkan. Saudaraku yang berbahagia, berbicara tentang istilah takwa, terdapat 242 kali disebutkan di dalam Al-Quran. 102 diantaranya dalam surah-surah Makkiyah dan 140 kali diterangkan dalam surat-surah Madaniyah. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa makna takwa memiliki ragam makna. Namun yang pasti saking pentingnya takwa, setiap hari Jumat para khotib selalu mewasiatkan urgensi takwa kepada para jamaahnya. Lantas bagaimanakah ciri-ciri orang yang bertakwa yang mudah kita identifikasi, mudah kita temui secara sederhana dalam kehidupan kita? Dalam Al-Quran digambarkan, Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Mari kita mencoba untuk menggalinya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu, sebab surga yang luasnya melebihi langit dan bumi hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bergegas, artinya di sini seluruh manusia harus mengoptimalisasikan modalitas yang dimilikinya. Kita ketahui bersama dalam psikologi bahwa modalitas manusia itu paling tidak ada 4. Yang pertama adalah akalnya, di mana ditemukan dalam riset ilmiah bahwa akal setara dengan 200 miliar unit komputer. Kemudian manusia juga memiliki yang namanya rasa. Kemudian manusia juga memiliki yang namanya jiwa atau perpaduan antara fisik dan nafsunya dan jiwanya. Kemudian yang tak kalah penting, manusia memiliki yang namanya potensi jasad. Disinilah pentingnya jasad ini untuk mengoptimalisasikan kekuatan akal, rasa dan jiwanya. Allah di sini katakan bersegera untuk mengoptimalisasikan modalitas yang dimilikinya tersebut untuk melakukan yang namanya kebajikan sehingga berujung pada ketaatan. Apa saja kebajikan-kebajikan yang mengantarkan seorang menjadi pribadi takwa? Narasi ayat berikutnya menerangkan alladzina yumtikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang senantiasa menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun dalam waktu sempit.
Mengenai hal ini salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kepada siapakah sebaiknya didahulukan memberi infak?" Kemudian baginda Rasul menjawab, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini." Ternyata infak yang pertama terbaik didahulukan kepada kedua orang tua kita. Wal aqrabin, kemudian kepada saudara-saudara kandung terdekat kita. Wal yatama wal masakini wabnis sabil, barulah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita seperti anak yatim, miskin dan para musafir. Lewat keterangan di atas, saudaraku yang berbahagia, dapat kita pahami bahwa ciri pertama orang bertakwa adalah mereka yang tidak kikir dengan hartanya, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Sir Walter Scott, penulis Scotland terkenal, pernah berkata, "Timbang rasa ibarat rantai perak yang menghubungkan hati dengan hati, akal dengan akal, tubuh dengan jiwa. Jika orang lain merasa gembira karena kegembiraan kita, berlipat gandalah perasaan itu." Demikian ujar Plato. Jika kita mau memikirkan kegembiraan orang lain, tentu terlebih dahulu kegembiraan itu hadir bersama kita, sambung Aristoteles. Dan di akhir Ali Sariyati mengatakan, jika kau mampu merasakan derita, berarti engkau masih hidup. Namun jika kau mampu merasakan derita orang lain, disitulah kau disebut manusia dan memahami kemanusiaan. Kemudian ciri orang yang bertakwa kedua, dalam narasi ayat berikutnya dijelaskan, wal kaziminal ghaiz, adalah orang yang pandai mengontrol amarah. Saudaraku yang berbahagia, ada perbedaan signifikan antara al-ghaiz dengan al-ghadab. Meskipun sama maknanya dalam bahasa Indonesia, tapi perbedaannya sangat signifikan sekali. Kalau disebut ghadab dalam Al-Quran, artinya marah ini merupakan ekspresi langsung lewat ucapan dan tindakan. Sedangkan al-ghaiz adalah marah yang ditahan namun berpotensi menghilangkan nyawa manusia. Hari ini mungkin kita ketahui secara global problematika manusia adalah psikologi, sehingga tak jarang beberapa negara ada menteri kebahagiaan di dalam negaranya. Kita mengenal ada istilah psikologi yang namanya katarsis. Kita juga mengenal ada istilah yang namanya psikopat yang berdampak pada penghilangan nyawa manusia. Maka wajarlah Nabi berkata, laisa syadidu bisur'ah fasyadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang selalu menang dalam bergulat, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika dilanda amarah. Namun pertanyaan selanjutnya, apakah boleh marah? Jika merujuk Al-Quran, marah dibolehkan jika mengandung 3 hal. Yang pertama, siapa sasaran marahnya. Kedua, marah pada tempatnya. Dan ketiga, mengetahui kadar amarahnya. Hal ini bisa kita ketahui secara historis ketika Nabi Musa memarahi umatnya ketika ia meninggalkannya menuju Bukit Tursina. Bahkan saudaraku yang berbahagia, Nabi Musa juga memarahi yang namanya adiknya Nabi Harun, bahkan memelintir kepalanya. Namun dia tidak di depan kaumnya memelintirnya, melainkan hanya di depan Nabi Harun, dan sesuai dengan kadar amarahnya. Nabi Yunus juga memarahi umatnya ketika menolak ajakannya. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa ciri kedua orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Jikalau ia marah, ia sudah mengetahui alasan positif di balik kemarahannya. Saudaraku sidang Jumat yang terhormat, kemudian ciri ketiga orang bertakwa dalam narasi ayat berikutnya dijelaskan, wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan ia sanggup kembali berbuat baik dengan mereka yang pernah menzaliminya. Perlu kita ketahui bersama, jika disebut kata al-'afin, sebenarnya bukan hanya sekedar memaafkan, tapi juga mampu menghapuskan dalam hati dan ingatannya akan kesalahan orang lain terhadapnya. Meskipun dalam hal ini ia tidak dituntut kembali untuk menyambung silaturahim dengan mereka yang pernah menzaliminya. Maka wajar saudaraku yang berbahagia, dalam narasi sambungan ayat ini terdapat kata ihsan yang bermakna setelah memaafkan ia kembali berteman dengan mereka yang pernah menyakitinya. Atau dalam istilah sabar, dia sudah
sampai pada level tertinggi di atas sobir masobir, yaitu as-sobur, yaitu mereka yang mampu melupakan kesalahan orang lain terhadapnya, dan di saat bersamaan ia mampu menebar kebajikan kepada musuhnya. Maka wajar kalam ulama pernah mengatakan, kun kasyajar, jadilah anda seperti pohon, yarmihimun nasabil hajar, meskipun manusia melemparinya dengan batu, wa yarmihim bithamar, tapi pohon membalasnya dengan buah-buahan. Dan terakhir, orang yang bertakwa yang digambarkan dalam narasi ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila berbuat keji dan menganiaya dirinya sendiri, mereka langsung mengingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Saudaraku yang berbahagia, perlu dipahami, jika 3 ciri orang bertakwa sebelumnya dinisbahkan kepada orang lain, maka pada ayat ini merupakan ciri bertakwa yang dinisbahkan kepada dirinya sendiri. Dalam konteks ini kita juga membedakan apa itu fahisyah dan apa yang dimaksud dengan zulmun. Fahisyah merupakan dosa besar sekaligus keji yang berdampak pada orang lain, seperti halnya korupsi, zina, membunuh dan riba. Sedangkan zulmun adalah dosa kecil dan besar seseorang namun tidak berdampak pada orang lain, seperti halnya ria, hasad, takabur dan syirik. Menariknya ayat ini mengungkapkan secara fitrah semua anak manusia terjerumus melakukan kekhilapan dan kesalahan, namun yang membedakan orang bertakwa dengan yang tidak bertakwa terlihat dalam responnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah nanti sejalan dengan narasi Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 22 yang mengabarkan ketika Nabi Adam melakukan dosa dengan menyicipi buah khuldi, Allah memanggilnya dengan seruan nada yang menunjukkan Adam posisinya saat itu sangat jauh dari Allah. Bukan Allah yang menjauh, tapi Adam karena dosanya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda halnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 35, sebelum Nabi Adam menyicipi buah khuldi, Allah memanggilnya dengan panggilan qala yang menunjukkan posisi Nabi Adam sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kalau kita sudah larut dalam kesalahan, dosa fahisyah atau dosa zulmun? Nabi tetap mengabarkan berita yang bahagia, law amiltum al khataya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Jika engkau melakukan dosa bahkan memenuhi langit dan bumi, kemudian engkau menyesal dan tidak mengulanginya kembali, maka Allah akan menerima taubatmu dan kembali dekat denganmu. Masyarul muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa istilah takwa menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi implikasinya akrab sekali dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sering kita perhatikan dalam sehari-hari. Seperti halnya orang bertakwa adalah tidak kikir terhadap sesama, mampu mengontrol amarah dan mudah memaafkan, bahkan sanggup kembali berteman dengan mereka yang menyakitinya, serta mereka yang langsung mengingat Allah setelah melakukan dosa. Semoga kita mampu membumikannya. Barakallahu li wa lakum.